kalangan pengguna jalan tol, kehadiran rest area ibarat oase di tengah padang rumput, sebagai tempat persinggahan melepas lelah. Kini rest area berkembang fungsinya, tak hanya sebagai tempat beristirahat, namun juga destinasi wisata. Untuk itulah, tak sedikit rest area hadir dengan keunikan serta kelebihannya masing-masing. Para pengendara yang menggunakan jalan tol mengarah pulang ke Jakarta dari Jawa Tengah akan dimanjakan dengan hadirnya rest area kilometer 260B Banjaratma, Kabupaten Brebes. Tempat ini cukup terkenal dan dinikmati para pengendara. Bangunan rest area ini merupakan bekas pabrik gula yang sudah ada sejak zaman Belanda. Didirikan oleh perusahaan perkebunan yang berpusat di Amsterdam, Belanda dan mulai beroperasi pada 1913. Pabrik ini sekitar 5 km di sebelah barat kota Brebes. Setelah puluhan tahun beroperasi, produksi pabrik mulai menurun dan terpaksa tutup di tahun 1998 karena tingginya biaya operasional. Bangunan tersebut ditetapkan sebagai cagar budaya. Pabrik yang telah beroperasi selama 20 tahun ini akhirnya direnovasi dan dijadikan sebagai rest area. Kompleks seluas 11 hektar ini dibangun dengan nilai investasi sebesar 124 miliar rupiah. Bangunan utamanya memiliki luas 1,4 hektar. Secara keseluruhan, kompleks rest area selesai dibangun pada Maret 2019. Pembangunan rest area dilakukan dengan tetap mempertahankan bentuk asli dari bangunan pabrik gula. Beberapa bagian bangunan tidak diubah seperti dinding yang masih menggunakan bata asli. Namun, ada beberapa penambahan yang dilakukan seperti konstruksi baja untuk memperkuat struktur bangunan dan menambal bata yang sudah keropos. Bahkan, pengelola tempat ini masih mempertahankan 2 buah mesin penggilingan tebu serta lokomotif bekas penarik bahan baku. Hal tersebut dilakukan agar tampilan rest area menjadi lebih artistik. Pengunjung dapat menikmati suasana klasik sekaligus bersantai sembari menunggu perjalanan. Fasilitas pendukung pada rest area ini terdapat toilet berjumlah 67 buah serta bangunan masjid yang dirancang dengan desain unik. Dinding masjid disusun dari bata merah dengan lubang untuk sirkulasi udara, sehingga tidak membutuhkan pendingin ruangan tambahan. Kemudian ada pula stasiun pengisian bahan bakar dengan 10 dispenser untuk berbagai jenis bahan bakar minyak. Kompleks rest area ini dapat menampung kurang lebih 300 kendaraan kecil serta 30 slot untuk parkir kendaraan besar. Rest area dibuka selama 24 jam. Pengelola rest area menyediakan 120 lot untuk tenan UKM serta 20 lot untuk tenan non-UKM, menjual mulai dari kuliner lokal hingga produk UMKM. Jangan sampai titik-titik yang ada kegiatan ekonomi itu justru diisi oleh merek-merek asing, brand-brand asing. Saya minta di setiap rest area sate, soto, tahu guling, gudeg, sudah perintah ke Menteri BUMN, Menteri PU untuk dirubah, nanti kerjasama dengan kabupaten kota, dengan provinsi, sehingga yang namanya batik bisa dijual di rest area, telur asin bisa dijual di rest area. Makanannya ya tadi. Pembangunan ini memang harus kita laksanakan karena dalam rangka kompetisi, persaingan global, tidak ada kata lain bahwa kita harus semakin memperkuat competitiveness index kita, daya saing kita. Kuliner dan produk lokal memang harus diperkenalkan serta dipertahankan agar tidak tergerus dengan produk asing yang kini mulai merajai industri Indonesia.
Tak hanya berfungsi sebagai tempat beristirahat di tengah perjalanan saja, rest area ini juga menjadi destinasi wisata masyarakat. Di Brebes, maka Anda akan ketemu satu destinasi baru yang menarik. Kenapa saya katakan destinasi? Ini sebenarnya rest area plus-plus ini. Plusnya apa? Plusnya ada heritage yang sangat bagus sekali, dan ini adalah bekas pabrik gula ya. Areanya kurang lebih 10 hektar ya. Dan sekarang dibangun lagi. Nanti akan ada kurang lebih 70% UMKM akan masuk dan 30% yang di luar UMKM. Ini area yang sangat bagus untuk bisa didatangi. Kelak kemudian akan ada desain yang sangat menarik sehingga Anda harus hadir ke sini. Dengan adanya rest area ini diharapkan mampu meningkatkan potensi wisata di Jawa Tengah. Fun.